Selanjutnya kita akan bahas tentang kunci determinasi. Apa sih fungsinya kunci determinasi? Jadi kunci determinasi ini membantu kita untuk mempermudah mengelompokkan suatu makhluk hidup atau organisme ke dalam suatu tingkatan takson. Kita udah bahas ya kalau tingkatan takson itu dimulai dari kingdom, lalu turun ke divisio atau filum, turun ke kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi untuk membantu kita mengelompokkan ciri-ciri tersebut, apakah dia masuk ke kelas ataupun masuk ke genus dan lain-lain. Dan caranya gimana? Nanti dari kunci tersebut akan diberikan suatu pernyataan yang saling berlawanan. Pernyataan tersebut biasanya jadi kunci determinasi ini juga bisa dibilang juga dengan kunci dikotom. Jadi pernyataannya itu ada dua dan saling berlawanan. Oke, ini merupakan contoh dari kunci determinasi. Jadi yang seperti dibahas tadi ya, ada pernyataan yang saling berlawanan, sehingga kita di sini akan menentukan pernyataan mana yang sesuai dengan yang diminta. Contohnya di sini adalah tumbuhan jeruk. Jadi di sini tumbuhan jeruk ini kita akan mencoba membuat kunci determinasinya berdasarkan pernyataan yang ada. Tapi kita harus tahu dulu klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Di sini ada kalimat Pteridophyta, Bryophyta, Gymnospermae, Angiospermae. Kita bahas sedikit tentang tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya, di tingkatan takson, kalau planta itu terdiri dari 3 macam divisi. 3 divisi: Bryophyta lumut, Pteridophyta paku, dan Spermatophyta itu adalah tumbuhan berbiji. Ini merupakan gambarnya. Ini gambar yang cukup berbeda ya, sehingga kamu bisa mengelompokkan 3 divisio ini kepada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Jadi kalau lumut Bryophyta, paku itu Pteridophyta, Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji. Di sini contohnya adalah apel. Oke, kita lihat. Sekarang kita masuk kepada Spermatophyta. Spermatophyta itu merupakan tumbuhan berbiji. Ini tumbuhan yang berbiji yang ada di sekitar kamu merupakan bagian dari Spermatophyta. Dia memiliki 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu merupakan biji yang terbuka dan Angiospermae merupakan biji yang tertutup. Maksudnya apa? Jadi kan sama-sama punya biji. Bedanya satu tidak dilindungi oleh daun buah, satu lagi dilindungi oleh daun buah atau karpel. Ini loh yang daun buah. Daun buah itu bagian dari putik. Jadi ini merupakan bakal yang akan jadi buah dan biji. Nah, ini dilindungi oleh daun buah atau karpel. Jadi kalau tidak dilindungi maka disebut dengan berbiji terbuka atau subdivisi Gymnospermae. Gymnospermae ini tidak sama dengan Angios. Gymnos itu karena dia tidak dilindungi oleh daun buah, dia tidak dikategorikan kepada memiliki bunga, sehingga dia bukanlah tumbuhan berbunga, tapi alat reproduksinya disebut strobilus. Sedangkan Angiospermae disebut dengan tumbuhan berbunga.
Jadi kalau teman berbunga tuh seperti pada umumnya ya, kamu lihat bunga itu ada benang sari, putik, ada mahkota, ada kelopak. Lalu dari Angiosperma ini juga punya kelas 2, Monocotyledonae sama Dicotyledonae. Monocotyl itu adalah tumbuh-tumbuhan yang seperti rumput, tebu, jagung. Sedangkan dicotyl itu seperti mangga, singkong, durian. Oke, kita balik lagi ke kunci determinasi tadi. Oke, kalau kita lihat di pernyataan pertama, ada 2 pernyataan berlawanan, yaitu tumbuhan menghasilkan spora sama tumbuhan tidak menghasilkan spora. Perlu kamu ketahui kalau yang menghasilkan spora itu merupakan tumbuhan dari divisi Pteridophyta sama Bryophyta. Jadi karena dia bukan bagian dari 1A, berarti kunci determinasinya yaitu 1B urutannya. Jadi kita membuat urutan berdasarkan pernyataan yang kita pilih ya. Berarti 1B. Lanjut, di sini di 1B terlihat ada nomor 3. Berarti kita langsung pergi ke nomor 3. Kita tidak perlu melihat ke nomor 2. Nomor 3 di sini pernyataannya berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Tadi sudah kita bahas ya, kalau dia memiliki biji yang dilindungi oleh daun buah atau karpel, maka dia merupakan berbiji tertutup. Jeruk itu dilindungi bijinya oleh karpel, maka dia berbiji tertutup, berarti Angiospermae. Maka kunci determinasinya adalah 1B, 3B, seperti itu. Jadi seperti itulah cara membuat kunci determinasi. Ini contoh untuk yang hewan. Yang hewan ini kamu juga harus tahu dari ciri-ciri ataupun kelas dari filum yang ada. Di sini contohnya kelas dari hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Dia merupakan filum dari Chordata. Kita harus tahu dulu ciri-ciri dari masing-masing kelas. Ingat ya, ada 5 ya. Dimulai dari Pisces. Pisces itu atau Pisces itu contohnya adalah ikan. Lalu reptil itu contohnya amfibi ya. Amfibi itu contohnya katak, salamander. Kalau reptil contohnya adalah ular. Terus buaya, iguana. Lanjut aves. Aves itu contohnya adalah burung. Dan mamalia itu contohnya adalah kucing, paus, sapi, kelelawar, dan hewan-hewan menyusui lainnya. Oke, kita lihat kunci determinasinya. Kalau punya rambut berarti dia mamalia, karena di sini dia minta deskripsi kunci determinasi ular. Ular itu tidak memiliki rambut penutup tubuhnya. Jadi penutup tubuh dari ular itu adalah sisik. Jadi kulitnya itu bersisik. Jadi dia tidak memiliki rambut. Jadi lanjut ke 1B. Di sini kita lihat B ini diakhiri dengan angka 2. Berarti kita disuruh pergi ke pernyataan yang kedua. Nomor 2, ada 2 pernyataan berlawanan, memiliki bulu sama tidak memiliki bulu. Bulu itu dimiliki oleh kelas aves atau burung. Karena piton tidak punya bulu, berarti masuk ke pernyataan 2B. Kita disuruh pergi dari 2B ke 3. Berarti tadi udah dari mana urutannya? Dari 1B, 2B, lanjut ke nomor 3. Kita lihat, dia bersisik atau tak bersisik. Reptil itu bersisik, sehingga pernyataannya yang benar adalah 3A. Jadi urutan kunci determinasinya adalah 1B, 2B, lalu 3A. Itu merupakan kunci determinasi untuk spesies ular. Di sini adalah contohnya adalah ular piton.
Oke, seperti itulah cara membaca kunci determinasi. Ingat ya, kamu harus mengetahui ciri-ciri yang ada pada suatu spesies yang diminta. Kalau kamu merasa kesulitan untuk memahami ciri-ciri dari kelas yang ada di core data, di sini sudah saya sediakan ciri pembeda dari masing-masing kelas. Jadi di sini ingat ya, kelasnya ada 5. Kamu bisa melihat di sini ada beberapa ciri pembeda yang bisa kamu ingat untuk membantu kamu dalam memahami kunci determinasi. Di sini ada dari segi ruang jantung, suhu tubuh, penutup tubuh, alat gerak, alat pernapasan, cara reproduksi hingga habitat. Jadi ini mungkin bisa membantu kamu dalam memahami kunci determinasi. Dan juga di sini juga ada beberapa slide yang untuk filum dari hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi di sini juga sudah dikasih contoh hewannya apa, terus apa ciri khas dari hewan tersebut untuk memudahkan kamu dalam menggunakan kunci determinasi ya. Kalau kuncinya itu membahas tentang hewan-hewan yang invertebrata, berarti bukan yang vertebrata seperti yang core data tadi ya. Oke, sekian.